Gimana Pak? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ferry Ardi. Hari ini tanggal 26 Februari 2023. Sekarang pukul berapa ya? 7.11 pagi. Suasana masih gerimis. Hari ini saya mau trip seharian keliling Bali. Jadi dari Jembrana ini kita menuju Gilimanuk. Dari Gilimanuk kita ke Singaraja dulu. Dari Singaraja kita ke Denpasar via Bedugul. Setelah itu dari Denpasar kita balik lagi ke Jembrana seharian ini. Kira-kira bisa nggak teman-teman ya? Oke. Ikutin trip kali ini ya. Ini kebetulan nih dari sini adalah dari Denpasar. Sana itu ke Gilimanuk. Kita coba ya trip hari ini. Mau nyari yang biasa, apa namanya, angkutan biasa atau yang AC. Kita nantikan dulu sampai jam 7:30 ya teman-teman ya. Nah, untuk trip kali ini kita mulai dari Negara menuju ke Gilimanuk. Dari Gilimanuk kita lanjut lagi ke Singaraja teman-teman. Itu kita sampai di terminal Banyuasri. Nanti kita lanjut lagi ke terminal Sangket arah Denpasar sampai ke terminal Ubung teman-teman. Sampai di terminal Ubung kita langsung kembali lagi ke Jembrana teman-teman. Adapun jarak yang ditempuh kurang lebih hampir 300 km teman-teman. Belum nongol-nongol di busnya. Mudah-mudahan itu ada itu ya. Gak apa-apa lah, apa adanya ya. Udah 1 jam soalnya. Gilimanuk Pak. Izin saya rekam. Siapa tahu ada temen yang pengen. Ya. Dari Padang Bay jam berapa Pak? Dari Padang Bay selamat-selamatnya jam 3.45. 3.45. Dengan Pak siapa namanya nih Pak? Saya namanya Pak Nengah. Nomor HP-nya Pak? 81 913 797 392. Nanti saya masukkan di media sosial saya. Siapa tahu nanti teman-teman yang dari Padang Bay yang langsung ke Denpasar atau Ubung bisa ikut Bapak. Apa Pak ya? Kok tumben Pak sepi Pak dari Denpasar Pak? Ini enggak karena sepi, hujan. Padahal AC Pak ini Pak? Enggak ya? Anu ya, cuma kipas angin tuh ya. Ya. Sama yang punya. Oh, PO dari Padang Bay Pak ya. Apa namanya Pak? Nama saya. Lubas. Ini nama organisasinya. Kalau nama mobilnya Taman Yasa. Taman Yasa. Dari Gilimanuk kadang jam 12, kadang jam 1. Sampai Padang Bay jam? Bisa jam 5, kadang setengah 6. Jam 5 setengah 6 Pak ya. Oke. Sebenarnya ada AC-nya, cuma karena ini ekonomi akhirnya dilepas gantinya tuh. Habis ini kan ada besi. Gantinya dikasih kipas angin teman-teman seperti ini. Pakai lempok, bojo. Ini di Jalan Pebuahan. Nah,
PO megah yang seatnya 21 teman-teman. Tadi sudah jalan 3 dari jam 7 setengah 9 terus jam sekarang. Nah teman-teman, sebenarnya saya naik bus ini tuh random ya teman-teman ya, nggak saya prediksi tiba-tiba naik gitu aja. Saya kira ini busnya AC, ternyata angin cuma alias pakai kipas angin teman-teman. Tapi yang saya salut dari PO ini atau bapak ini, beliau ini tetap jalan meskipun tidak ada penumpang. Nah kalau dari dekat seperti ini ya teman-teman, penampakan kipas angin yang ada di tengah. Ada 2 unit sih, dan low-free AC ini sudah tidak berfungsi lagi teman-teman. Nah untuk unitnya seperti ini ya teman-teman. Dari tampak luar itu kayak unit ber AC ya, tapi AC-nya sih pakai kipas angin. Kebetulan kita berhenti di pom bensin yang lokasinya di daerah Tuwet ya teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanannya menuju Pelabuhan Gilimanuk ya teman-teman, lebih tepatnya di Terminal Gilimanuk. Nah adapun ongkosnya dari Jembrana menuju ke Pelabuhan Gilimanuk itu sebesar 20.000 ya teman-teman. Ini dari Jembrana menuju Pelabuhan Gilimanuk atau Terminal Gilimanuk ini saya sendirian teman-teman. Asli ini kayak nyewa bus dari Jembrana ke Gilimanuk ini. Asli gokil banget nih teman-teman. Ini info dari Bapak Nengah, itu sebenarnya bus ini dari Padang Bay menuju Ubung itu mengangkut penumpang. Cuma dari Ubung menuju Gilimanuk itu sepi penumpang teman-teman. Nah kebetulan pas dari Jembrana ada saya yang naik, jadi saya sendiri yang naik dari Jembrana ke Gilimanuk teman-teman. Adapun PO Yasa Transport ini itu PO berasal dari Klungkung teman-teman. Adapun trayeknya itu dari Padang Bay, Terminal Ubung, terakhir ke Gilimanuk, nanti langsung tek-tek kembali lagi ke timur lagi. Adapun ongkosnya bila teman-teman naik dari Gilimanuk menuju Padang Bay atau sebaliknya itu sebesar 80.000. Info dari Pak Nengah ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman seandainya pengen dari Gilimanuk menuju Padang Bay bisa hubungi Pak Nengah. Nah ini selepas jalan raya Melaya ya, tapi tepatnya pasar Melaya tadi, ini kita memasuki wilayah Taman Nasional Bali Barat ya teman-teman. Asli ini suasananya mendung, kanan kiri pohon-pohon yang lagi hijau, asli ini menyejukkan mata sepanjang perjalanan teman-teman. Nah Taman Nasional ini menandakan kita sudah mendekati Pelabuhan Gilimanuk ya teman-teman. Nanti kita akan turun di Terminal Gilimanuk.
Nah teman-teman, ini kita sudah berada di pertigaan ya. Ini kalau ke kanan kita ke arah Buleleng atau Singaraja, kalau kita lurus kita ke arah Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Ini kita sudah nggak jauh lagi dari pelabuhan, kurang lebih ya 2 kiloan lah, 2 sampai 3 kilo. Nah ini kita melewati SPBU nya milik PO Gunung Harta ya teman-teman. Ini ada PO Gunung Harta unit dari Jakarta yang lagi isi solar. Berarti si Lur ini, Pak, lu untuk si Lur ini. No, orang itu apa? Numpang. Barang bos pom ada. Aja. Bang, bos pom itu bos. Mana di gitu, itu udah aku udah pegang. Apa kamu? Langsung ke dalam terminal kan? Dalam aja Pak. Oke, ada. Banyak satu. Nah teman-teman, seperti inilah terminal Gilimanuk ya teman-teman. Sepi. Ini kebetulan belum masuk nih yang arah mau ke Singaraja. Ini yang ada arah apa namanya, Denpasarnya ada Megah, ada Yusa Darmadi yang AC. Ini sama-sama harganya sama ya. Kalau dari Gilimanuk sampai Denpasar itu tiketnya tuh 55 sampai 60 ribu. Kalau yang seperti ini yang saya naikin tadi itu dari Karangasem teman-teman, nanti dengan Pak Nengah tadi. Nah itu sebenarnya ada Taman Siwa, tempat rekreasi ya teman-teman ya. Tapi belum masuk. Ya kita istirahat dulu deh ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah tanpa depan terminal Gilimanuk ya teman. Itu persis di depan pintu masuk mau ke pelabuhan ya teman-teman. Nah ini sudah pukul 09.13. Saya sudah menunggu sekitar 15 menit. Armada juga belum datang ya teman-teman. Kita nantikan aja deh sampai unit atau bus dari Singaraja datang. Ini bus Yusa Darmadi mau berangkat teman-teman. Nah setelah menunggu sekitar 40 menit, ini unit yang akan membawa kita dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Terminal Banyuasri Singaraja ya teman-teman. Ini adapun unitnya Isuzu Bison dengan nama Radar. Ya seperti inilah kondisi jalur utara ya. Seperti ini kondisi unitnya, apa adanya teman-teman. Seperti ini kondisi interiornya. Ini kita sudah menunggu hampir 1,5 jam. Penumpang cuma 3 orang ya teman-teman. Ini setengah 11, berarti ini tadi hampir 1 jam lebih lah di sini. Ini kita jalan terminal Gilimanuk. Interiornya ini lepas, biasanya untuk baru. Kita naikin ya. Ada
pelabuhan Gilimanuk dimulai dari sini teman-teman. Ini drivernya itu selepas dari Gilimanuk dapat kabar kalau apa namanya ada penumpang yang mau ikut, akhirnya puter balik nih, ngebut ke arah Gilimanuk nih teman-teman. Asli nih banget. Tambah 3 orang, balik lagi yang kedua kali. Asik, gokil gokil. Udah arah aja balik 2 kali, kita kira penumpang. Setoran. Nah ini tadi sudah berangkat ya teman-teman, cuma dikabari lagi ada rombongan keluarga yang mau ikut sampai Grogak, jadi otomatis kita balik lagi. Ini yang kedua kali kita balik lagi teman-teman, asli ini 2 bolak-balik. Nah teman-teman, ini di pertigaan arah Singaraja kita belok kiri ya. Alhamdulillah penumpang penuh ya teman. Asli ini gokil. Kita bolak-balik dari terminal itu sampai 2 kali karena gara-gara penumpang ya teman-teman. Ini kalau sekali lagi balik itu kayaknya kita dapat 1 piring cantik gitu. Ini penumpang sudah penuh ya teman-teman, karena ada keluarga yang setelah belok kiri kita langsung masuk wilayah Sumber Kelampok, yaitu Taman Nasional Bali Barat yang arah ke Singaraja ya, teman-teman. Ini asli pemandangannya itu indah sekali, cakep, asli cakep, karena kita itu melewati hutan dan bisa melihat gunung-gunung yang ada di sebelah utara kita. Nah di dekat Taman Nasional Bali Barat ini ada Pelabuhan Lalang, di mana Pelabuhan Lalang ini penyeberangan untuk ke Pulau Menjangan ya teman-teman. Di Pulau Menjangan ini bisa untuk sembahyang untuk bagi umat agama Hindu, atau bisa kita main snorkeling di sana dengan menyewa warga setempat, perahu warga setempat ya teman-teman.
Nah, ini kita sudah sampai pemutaran Grogak ya teman-teman. Ini penumpang yang satu keluarga tadi dan satu orang penumpang yang di depan turun di daerah pemutaran sini teman-teman. Ini perjalanan kita masih kurang lebih 60 kilo lagi untuk sampai di Singaraja ya teman-teman. Ini kita sudah nyampe di Pura Pulaki ya teman-teman. Ini sebelah kiri kita itu Laut Jawa, tepi pantai ya teman-teman. Ini sebelah kanan ada tebing. Ini merupakan pura besar di wilayah Grogak dan salah satu destinasi wisata ya teman-teman. Ini kalau sore menjelang malam atau siang itu banyak kapal yang dari Surabaya menuju Lombok atau dari Banyuwangi menuju Lombok yang lalu lalang di sini teman-teman. Jadi ini merupakan jalur perairan kapal yang menuju Lombok dan sebaliknya teman-teman. Asli ini pemandangannya indah sekali dan gokil banget. Ini kebetulan ada upacara ya teman-teman di Pura Pulaki ini.
sudah sampai di daerah Celukan Bawang ya teman-teman. Ini merupakan daerah destinasi wisata di mana di sini ada pelabuhan dan tempat singgah kapal pesiar ya teman-teman. Nah, tidak jauh dari pelabuhan ini ada PLTU yang terbesar di Bali ya teman-teman. Namanya PLTU Celukan Bawang, di mana ini menjual atau mensuplai listrik ke PLN untuk daerah Bali ya teman-teman. Tapi ini yang punya adalah perusahaan Cina. Di Celukan Bawang ini di mana dibuat film dokumenter berjudul Seksi Killer ya teman-teman. Ini judul dokumenter yang sempat viral di tahun sekitar 2020 teman-teman. PLTU Celukan Bawang ini teman-teman berada di sebelah kiri bila teman-teman dari arah Gilimanuk ya. Nah, ini kalau malam itu sangat indah banget teman-teman, seperti PLTU yang ada di Python di perbatasan Probolinggo dan Situbondo teman-teman. Mungkin next trip ya dari Surabaya atau dari Singaraja malam hari kita saksikan, kita rekam, kita bagikan momen keindahan PLTU Celukan Bawang di malam hari ya teman-teman. Masuk Pasar Sririt. Teman-teman, kita sudah sampai
Seriret ya teman-teman. Seriret ini merupakan kota kedua si Singaraja ya teman-teman. Jadi di Buleleng itu ada dua kota. Yang pertama kota Singaraja, yaitu di kotanya. Yang kedua adalah kota Seriret yang notabene jaraknya dari Singaraja itu kurang lebih 25 kilo sampai 30 kilo ya teman-teman. Ini kita sampai di perempatan Pasar Seriret, di mana titik jantung kota Seriret ya teman-teman. Tidak jauh dari Seriret dan tidak jauh dari Lovina, di tengah-tengahnya itu ada objek wisata yang namanya Krishna ya. Nah seperti ini objek wisata taman bermain Krishna Land teman-teman. Itu ada biang lala, ada Krishna Water Sport, dan ada call waterboom, mini waterboom teman-teman. Jadi ini cocok untuk liburan. Dan tidak jauh dari Krishna Land tadi teman-teman, itu ada objek wisata religi yang namanya Wali Pitu di Bali. Itu setiap ada ziarah wali dari Jawa atau dari Bali yang keliling menuju Wali Pitu. Nah ini ada di sebelah kiri sampingnya rumah makan Mina, ini merupakan makam wali ya teman-teman. Dan sebelah kanannya itu biasanya tempat parkir bis ya teman-teman. teman-teman, kita sudah sampai di Lovina ya teman-teman. Ini sebelah kiri kita, setelah perempatan kita kalau belok kiri itu adalah Pantai Lovina ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lihat lumba-lumba, bisa ke Pantai Lovina teman-teman dengan menyewa perahu atau setempat. Itu biasanya biaya sewanya itu sekitar 300 sampai 350 per kapal ya teman-teman. Jadi per kapal itu kapasitasnya sekitar 5 sampai 7 orang. Jadi semakin banyak semakin murah teman-teman. Kita bisa patungan dengan pengunjung atau wisatawan yang lain. Jadi lihat lumba-lumbanya itu berada di tengah teman-teman. Jadi di sini lumba-lumba bukan ditangkar, ini lumba-lumba alami ya teman-teman. Jadi kalau seandainya di tengah teman-teman tidak menemukan lumba-lumba ya harap maklum, karena ini adalah fenomena alam.
Panturan ya teman. Teman-teman, ini kita sudah sampai di kota Singaraja ya teman-teman, dimana Jalan Ayani ini merupakan gerbang menuju kota Singaraja ya teman-teman. Jadi seperti inilah keadaan kota Singaraja, meskipun kota kedua setelah Denpasar, di sini cukup ramai ya teman-teman. Nah, seperti ini juga kondisi transportasi dari Gilimanuk ke Singaraja. Nanti trip selanjutnya kita dari Singaraja menuju Denpasar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di Pasar Banyuasri, di mana terminal Banyuasri bertempat berada di sampingnya Pasar Banyuasri tersebut ya teman-teman. Baik, Banyuasri. Dadah. Nah ini busnya langsung masuk terminal ya teman-teman. Ini langsung putar balik atau pulang ya, karena satu trip setiap harinya. Seperti ini suasana di terminal Banyuasri ya teman-teman. Nampak sepi karena ini siang hari, karena ramainya di pagi hari. Elep-elep ini mengantarkan penumpang dari Singaraja menuju Gilimanuk ya teman-teman. Nah, dulunya di terminal Banyuasri ini ada bus Menggala dan bus Pasari ya teman-teman, untuk melayani trayek Singaraja Surabaya ya teman-teman. Nah, ini pukul 13 lebih 10 menit kita mau sholat dulu untuk lanjutkan trip selanjutnya teman-teman. Nah, ini habis dari terminal Banyuasri, kita lanjut sholat dulu ya. Kebetulan tidak jauh dari terminal tuh 100 meter, terus perintahnya ada Kurambil, terus kita belok kiri itu ada musola atau masjidnya teman-teman. Kita sholat dulu. Perjalanan kurang lebih ya 2 jaman lah dari Gilimanuk menuju ke Singaraja ini. Nah, ini kita sholat dulu lah sebelum lanjut ke Denpasar ya teman-teman. Nah demikian trip kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen untuk trip kali ini. Dadah.